Halo semua, kami dari kelompok 2 sistem mata kuliah keamanan cyber. Pada saat ini kami akan memberikan materi tentang keamanan sistem operasi. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya sendiri Alvito Clemens Rafael Pelengkahu. Dan juga ada Cynthia Preti Aleng, ada Carda, Adinda, Selina Regina, Latifa, Natasha, Salomita, Putri, Narwastu, Salsabila, Bravio, Wayan, Tesalonika, dan Stacy. Selanjutnya dilanjutkan untuk materi, kita masuk. Kita masuk ke materi yang pertama, introduction. Istilah keamanan cyber operasi atau OS mengacu pada praktik dan tindakan yang dapat memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau CIA, confidentiality, integrity, dan availability sistem operasi. Tujuan keamanan sistem operasi atau OS adalah untuk melindungi OS dari berbagai ancaman, termasuk perangkat lunak berbahaya seperti worm, trojan, atau virus lainnya, kesalahan konfigurasi, dan intrusi jarak jauh. Keamanan sistem operasi biasanya melibatkan penerapan teknik kontrol yang dapat melindungi aset Anda dari modifikasi dan penghapusan atau pencurian yang tidak sah. Teknik yang paling umum digunakan untuk melindungi sistem operasi termasuk penggunaan perangkat lunak antivirus dan tindakan perlindungan endpoint lainnya. Perbaruan patch OS secara reguler, firewall untuk memantau lalu lintas jaringan, dan penegakan akses aman melalui hak istimewa dan kontrol pengguna yang paling sedikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk pada bagian praktik dan teknologi keamanan pada sistem operasi Windows dan Linux. Sistem Windows memiliki sejarah yang panjang dalam menghadapi tantangan keamanan. Versi-versi awal seperti Windows 95 dan Windows 98 cenderung rentan terhadap serangan karena kurangnya fokus pada keamanan. Namun, sejak Windows XP Service Pack 2, Microsoft mulai meningkatkan keamanan dengan fitur-fitur seperti Windows Firewall dan Windows Security Center. Windows memiliki arsitektur keamanan yang didasarkan pada kontrol akses, sandboxing, enkripsi, dan fitur keamanan tingkat aplikasi. Fitur keamanan bawaan seperti Windows Defender Antivirus, Windows Firewall, UAC atau User Account Control, BitLocker untuk enkripsi disk, dan Smart Screen untuk mencegah unduhan yang berbahaya. Selanjutnya kita masuk pada praktik dan teknologi keamanan pada sistem operasi Linux. Linux dikembangkan pada awal tahun 1960-an oleh Linus Torvalds. Sejak awal, Linux telah didesain dengan keamanan yang kuat berkat model pengembangan open source yang melibatkan kontribusi dari ribuan pengembang di seluruh dunia. Linux dikembangkan dengan keamanan yang tinggi dengan desain open source yang memungkinkan ribuan pengembang di seluruh dunia untuk memeriksa kode, mengidentifikasi, dan memperbaiki kerentanan. Fitur keamanan seperti firewall, IP tables, SE Linux, atau Security Enhanced Linux, PIM, Pluggable Authentication Modules, dan sistem hak akses yang ketat. Praktik dan teknologi keamanan pada sistem operasi Windows dan Linux. Keamanan sistem operasi Windows. Pembaruan perangkat lunak. Rutin menginstal pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak untuk mengatasi kerentanan keamanan. Kedua, antivirus dan anti-malware. Gunakan perangkat lunak untuk mendeteksi dan menghapus ancaman. Yang ketiga, firewall. Aktifkan dan konfigurasikan firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan. Sandboxing, jalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi untuk membatasi dampak malware. Enkripsi data, gunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif. Pengaturan hak akses.
Tetapkan hak akses yang tepat untuk mengendalikan akses pengguna. Pelatihan pengguna. Berikan pelatihan agar pengguna dapat mengendalikan ancaman dan menghindari praktik berisiko. Monitoring dan audit. Pantau aktivitas sistem secara teratur dan lakukan audit keamanan. Selanjutnya, keamanan sistem operasi Linux. Yang pertama, pembaruan perangkat lunak, yaitu rutin menginstal pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak. Yang kedua, pengelola paket, yaitu gunakan manajer paket yang aman untuk mengelola perangkat lunak. Yang ketiga, perizinan dan hak akses, yaitu tetapkan izin dan hak akses yang tepat. Yang empat, firewall dan pengaturan jaringan, yaitu konfigurasikan firewall. Yang kelima, enkripsi disk, yaitu gunakan teknologi enkripsi disk untuk melindungi data sensitif. Selanjutnya, audit dan pemantauan, yaitu pantau aktivitas sistem dan terapkan audit keamanan secara berkala. Lalu, sandboxing dan kontainerisasi, yaitu gunakan teknologi sandboxing untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi. Kemudian pengelolaan sandi, yaitu terapkan kebijakan pengelolaan sandi yang kuat untuk melindungi akun pengguna. Dan yang terakhir, keamanan jaringan, yaitu terapkan tindakan keamanan jaringan seperti penggunaan VPN. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian menggunakan sistem operasi Windows dan Linux untuk deteksi serangan cyber. Nah, di sini cyber attack atau serangan cyber merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para hacker dengan tujuan untuk merusak jaringan maupun sistem komputer atau untuk mencuri data penting yang tersimpan di dalam database cloud. Dan motif umum cyber attack terbagi menjadi 3. Yang pertama, mencuri dokumen penting, dan yang kedua melakukan pencemaran nama baik, dan yang ketiga mengambil keuntungan dalam bentuk nominal yang besar. Selanjutnya, jenis-jenis keamanan cyber yang wajib dilindungi. Yang pertama ada cloud security, dan yang kedua ada network security, dan yang terakhir ada application security. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis serangan cyber. Ada 3, yang pertama malware, dan yang kedua DOS atau denial of service, dan yang ketiga phishing. Selanjutnya terdapat fitur keamanan dalam Windows untuk mendeteksi serangan cyber. Ada 6 fitur-fitur keamanan dalam Windows untuk mendeteksi serangan cyber. Yang pertama, perlindungan dari ancaman virus, dan yang kedua ada perlindungan akun, ketiga firewall dan perlindungan jaringan, keempat kontrol browser dan aplikasi, yang keempat dan kesehatan. Selanjutnya kita masuk
pada keamanan pada Linux Ubuntu. Pertama, untuk account pemakai atau yang disebut user account. Satu, memiliki kekuasaan dalam satu account yaitu root sehingga mudah dalam administrasi sistem. Dua, kecerobohan salah satu user tidak berpengaruh kepada sistem secara keseluruhan. Tiga, masing-masing user memiliki privasi yang ketat. Empat, kontrol akses secara diskresi atau discretionary access control. 5. Setiap account memiliki username dan password sendiri. 6. Setiap file atau device memiliki atribut read, write, execute, kepemilikan, grup, dan user umum. Dan 7. Perlunya proaktif password Linux menggunakan metode DES atau Data Encryption Standard untuk passwordnya agar tidak mudah ditebak dengan program-program crack password dalam ancaman brute force attack. Lalu ada juga fungsi firewall Linux, yaitu menganalisa dan filtering paket, memeriksa paket TCP, lalu diperlakukan dengan kondisi yang sudah ditentukan, misalnya paket A melakukan tindakan B. 3. Lalu blocking content dan protokol seperti applet Java, ActiveX, VBScript, cookies, dan terakhir autentikasi koneksi dan enkripsi. Selanjutnya yaitu keamanan sistem operasi. Pengamanan perangkat lunak cenderung fokus pada pengamanan sistem operasi karena perangkat lunak aplikasi juga memberi risiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Keamanan dari segi sistem itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada keamanan eksternal, berkaitan dengan pemakaian fasilitas komputer dari penyusup seperti hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua ada keamanan interface pemakai, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga ada keamanan internal, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Selanjutnya di sini ada fitur keamanan sistem operasi Linux. Yang di sini ada Secure Shell. Secure Shell menggunakan metode kriptografi kunci publik untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host, untuk mengautentikasi komputer remote, dan untuk mengautentikasi pengguna. Selanjutnya ada password. Ketika pengguna login ke server Linux, program atau bin atau login akan meminta username dan password. Password yang dimasukkan akan dienkripsi menggunakan teknik yang sama seperti saat password dibuat. Hasil enkripsi akan dibandingkan dengan data di ITC pass dan ITC shadow. Jika cocok, pengguna diperbolehkan masuk. Selanjutnya ada net filter atau firewall. NetFilter merupakan satu set aplikasi yang dapat mengatur kernel Linux untuk dapat mencegat dan memanipulasi paket jaringan. Untuk menggunakan fungsi NetFilter, ini diperlukan aplikasi di Linux yang disebut iptables. Dan selanjutnya adalah keamanan sistem operasi Windows dan Linux berbeda-beda, terutama karena Windows adalah sistem operasi komersial yang dikembangkan oleh Microsoft, sedangkan Linux adalah sistem operasi open source yang dikembangkan oleh komunitas. Windows memiliki sistem keamanan yang lebih komprehensif, yang terdiri dari sistem keamanan Windows Firewall, Internet Explorer Security Zone, dan Windows Defender. Dan sedangkan Linux, karena adalah sistem operasi open source, memiliki kebebasan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan yang lebih fleksibel seperti Iptable, Linux, dan AppArmor. Dan ada beberapa perbedaan keamanan antara Windows dan Linux, yaitu kerentanan, pengelolaan keamanan, update dan pembaruan, komunitas, lisensi, arsitektur, perangkat lunak, kerentanan jaringan, kerentanan code, kerentanan pengguna, kerentanan hardware, dan yang terakhir adalah kerentanan sistem code.
Selanjutnya, perbedaan Windows Linux. Yang pertama ada kerentanan. Windows dikenal sebagai sistem operasi yang lebih rentan karena lebih banyak menggunakan aplikasi yang dapat menjadi sumber keamanan. Linux karena lebih tertutup, dikenal sebagai sistem operasi yang lebih aman terhadap virus dan malware. Yang kedua ada pengelolaan keamanan. Linux memiliki sistem keamanan yang lebih modular, yang memungkinkan pengguna untuk memilih dan mengatur sistem keamanan sesuai kebutuhan. Windows karena lebih komersial, memiliki sistem keamanan yang lebih terintegrasi, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur keamanan dengan lebih mudah. Yang ketiga ada update dan pembaruan. Windows memiliki jadwal pembaruan yang teratur, sedangkan Linux memiliki kebebasan untuk melakukan update sistem kapan-kapan diperlukan. Yang keempat ada komunitas. Linux memiliki komunitas yang lebih besar dan lebih aktif, yang memungkinkan pengembangan dan perbaikan bug atau kekurangan-kekurangan lebih cepat. Windows karena lebih komersial, memiliki lebih sedikit komunitas yang aktif dalam pengembangan sistem operasi. Yang kelima ada lisensi. Linux adalah sistem operasi open source yang memungkinkan pengguna untuk menggunakannya secara bebas. Windows karena lebih komersial membutuhkan biaya untuk menggunakannya secara resmi. Yang keenam ada arsitektur. Linux memiliki arsitektur yang lebih modular yang memungkinkan pengguna untuk mengatur keamanan dengan lebih fleksibel. Windows memiliki arsitektur yang lebih terintegrasi yang memungkinkan pengguna untuk mengatur keamanan dengan lebih mudah. Selanjutnya ada perangkat lunak, di mana Windows memiliki lebih banyak perangkat lunak yang dapat menjadi sumber keamanan, seperti Internet Explorer, Office Suite, dan Windows Media Player. Linux karena lebih tertutup, memiliki lebih sedikit perangkat lunak yang dapat menjadi sumber keamanan. Baik, selanjutnya perbedaan Windows Linux yang ke-8, kerentanan jaringan. Linux memiliki sistem keamanan jaringan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur keamanan jaringan dengan lebih mudah. Windows karena lebih komersial, memiliki sistem keamanan jaringan yang lebih terintegrasi, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur keamanan jaringan yang lebih mudah. Kesembilan, kerentanan kode. Linux memiliki sistem keamanan yang lebih kuat, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur keamanan kode dengan lebih mudah. Sedangkan Windows, karena lebih komersial, memiliki sistem keamanan kode yang lebih terintegrasi, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur keamanan kode dengan lebih mudah. Kemudian kerentanan pengguna, Windows memiliki sistem keamanan pengguna yang lebih komprehensif, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur keamanan pengguna dengan lebih mudah. Sedangkan Linux karena lebih tertutup memiliki sistem keamanan pengguna yang lebih tersendiri, yang memungkinkan pengguna untuk mengatur keamanan pengguna dengan lebih fleksibel. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Windows dan Linux memiliki pendekatan keamanan yang berbeda. Windows dikembangkan oleh Microsoft, fokus pada kontrol akses, firewall, dan fitur keamanan tingkat aplikasi seperti Windows Defender. Linux dengan model pengembangan open source menawarkan keamanan yang kuat melalui partisipasi ribuan pengembang. Fitur keamanan seperti IP tables dan SE Linux memperkuat sistem. Keduanya terus diperbarui untuk mengatasi ancaman baru. Penting bagi pengguna untuk menjaga keamanan dengan memperbarui sistem secara berkala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.